Terus kalau masalah keunggulan dari si Coffee Rush sendiri, tahun 2020 kemarin memang kondisi pandemi, tapi alhamdulillah Coffee Rush dapat sertifikat halal, jadi resmi. Roastery yang lain belum terpikirkan ke sana, tapi untuk Coffee Rush sendiri teh harus lebih baik biar apa ya? Memang teruji kehalalannya, bukan ditulis halal sendiri gitu, tapi memang diuji sama MUI langsung gitu ya, sertifikatnya ada. Tujuannya sih ya nyari duit sebetulnya mah, nggak ada apa-apa lagi ya gitu ya. Kita mau bilang membantu petani atau seperti apa, tapi ujung-ujungnya kan kita yang penting dalam nyari duit ini teh nggak kita sendiri, tapi semua yang terlibat di sana juga ya, biar terasa hasilnya gitu. Tantangannya sih dari awal memang suka duka dalam berbisnis kopi ini ya, ada berat. Kalau dibilang berat, ada ringan, dibilang ringan, tergantung menyikapinya sebenarnya. Kalau beratnya sih memang waktu awal-awal kan modal, saya mah nggak punya modal gitu, modal ngobrol doang. Saya punya kopi nih, mau beli nggak? Nggak, ini. Tapi kita ceritakan dulu nih kopinya gini, siapa tertarik gitu, tanpa modal gitu. Saya sempat juga kan nganjuk lah istilahnya mah, bukan nganjuk atau saya ngambil barang dari petani, saya coba pasarkan ke teman saya tanpa modal kepercayaan. Tapi ya karena kitanya sama-sama membangunnya masalah kejujuran dan amanah, ketika cair saya bayarkan ke petani gitu. Kita ambil selisihnya awalnya seperti itu, keliling naik motor, kadang-kadang mah nggak ada untungnya sama sekali, malah dapatnya cuman ya keringatnya doang. Tapi kan namanya juga pengawalan gitu, sampai kesininya mulai belajar, karena saya mah nggak punya basic berbisnis itu kayak gimana gitu. Belajar dari pengalaman, ketemu sama teman bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara ininya. Nah dari situ mulailah banyak kenal, jadi ibaratnya mah kayak jembatan gitu. Sok petani punya barang, teman saya punya roastery, usaha juga di bidang yang sama, jadi jembatan. Ini butuh barang, ini pengen ngejual barang, jadi ketemu gitu. Nah dari situ terus berjalan sedikit gitu, sampai tahun keempat ya alhamdulillah saya punya coffee shop gitu. Tahun 2020 bulan November ada coffee shop ini. Jadi coffee shop ini juga bukan semata-mata dibuat untuk jadi pesaing lagi, bukan, tapi untuk media. Kalau nyari Coffee Rush pengen nyobain itu kan, kalau misalkan beli pakan mah rada mahal gitu misalkan, ya coba dulu icip-icip gitu dengan harga yang terjangkau, siapa tahu mau ngopi di rumah bisa gitu. Awalnya sih karena pandemi gitu, waktu lagi pandemi kan kebanyakan teh lagi pada di rumah ya, jadi tapi di situ jadi bagus, intensitas pertemuan dengan keluarga itu tuh jadi lebih terjalin gitu. Biasanya kan kita banyaknya di luar, jadi ketemu tuh memang rada susah. Pas lagi pandemi memang ada manfaatnya gitu, jadi diam di rumah terus teh memanfaatkan potensi yang ada di rumah teh. Kita yang jadi duit apa nih gitu ya, jual kopi botolan, jual kopi ya promo-promo, masih bisa keluar, kita jualan seperti itulah gitu, bareng sama adik saya si Romi, walaupun dia nggak bisa, tapi lama kelamaan kan belajar bisa gitu. Walaupun ya ada yang suka, ada juga yang enggak gitu. Nah beres gitu, ya udahlah, kita dengan modal bersama kita buat, setelah dirundingkan namanya Halu-Halu Bandung gitu. Jadi Halu-Halu Bandung itu karena salah satu kopi yang dari Coffee Rush itu yang paling laku halu dari Gunung Halu. Jadi udahlah Halu-Halu Bandung gitu kan. Ya kepikiran juga tuh karena salah satu bukan plesetan ya, takutnya jadi masalah gitu. Halu-Halu Bandung bukan gitu, tapi memang Halu-Halu Bandung, domisili di Bandung, kopi yang lakunya halu, jadi Halu-Halu Bandung gitu. Ini mah bukan kafe sih, warung lah, warung kopi gitu. Gimana, ini mah masih belajar gitu, masih banyak
perbaikan juga masih banyak, walau pas buka rame gitu. Itu sih yang saya nggak nyangka gitu. Itu sih. Halo, perkenalkan nama saya Romi Ramdhani. Di sini saya pendiri Halo Halo Bandung, dan ini rekan saya namanya Fikri Jikriawan. Di sini kami membentuk Halo Halo Bandung itu berlima. Saya, rekan saya Fikri, dan ada 3 lagi. Nah, bersama kakak saya Ayuda, rekan saya satu lagi namanya Isan, dan satu lagi namanya Hari Rahman. Nah, tetapi yang mengurus untuk di operasional kami bertiga, saya sama Fikri sama Isan. Nah, untuk yang 2-nya mereka ada kesibukan lain di luar, jadi nggak bisa ikut di operasional gitu. Di sini saya terpikir untuk membuat kopi shop. Pertama, awalnya sih saya belum mengenal kopi ya, jadi belum tertarik lah di kopi teh gitu. Kenapa bisa tertarik di kopi? Awalnya saya cuman ikut gitu sama kakak gitu, cuman ya iseng-iseng lah gitu kan di rumah. Ada karena yang paling lama di kopi kakak saya gitu kan. Di sini saya membuat kopi shop juga karena modal tidak terlalu banyak, tapi gimana caranya tetap maksimal gitu ya. Pertama mungkin dari alat semua sederhana, semua pakai manual, tetapi dari sisi lain saya ingin melayani terbaik untuk konsumen gitu. Jadi mungkin dari segi saya melayani konsumen sebaik mungkin, terus dari rasa juga saya nggak asal-asalan gitu, nggak asal jadi, tetap ada risetnya. Makanya kan walaupun sederhana, tapi saya pengen dari segi rasa menampilkan yang terbaik gitu. Terutama saya teride waktu itu kan saya bingung nih, kopi susu kalau itu aja pasti bosan kan konsumen. Nah, kepikiran nih ada 3 yang kopi susu ditonjolkan dari Halo-Halo. Pertama Kosule, kopi susu leci. Kedua kopi susu strawberry. Ketiga kopi susu melon. Jadi kopi susu rasa buah-buah gitu. Seperti itu. Harapan saya mah yang pasti mudah-mudahan lancar semualah gitu dalam menjalankan bisnis usahanya di bidang perkopian gitu kan, mau di petaninya, mau di kebun, mau di prosesor, mau di coffee shop, roastery atau apapun gitu. Karena mau jadi tengkulak sekalipun gitu, yang penting mah sama-sama cari uang lah gitu. Siapapun yang bagi saya, bagi petani dan bagi yang terlibat seluruh panjang proses ini tuh, kopi bukan hanya minuman yang nikmat tapi jadi sumber penghidupan. Ya, bagi teman-teman mungkin yang pengen ngopi nih, kopi susu, buka bersama atau apalah, bisa datang ke Batikumeli, Jalan Batikumeli nomor 38. Kalau tepatnya sih daerah Pahlawan, bisalah di Google Maps juga udah ada Halo Halo Bandung, nggak susah lah nyarinya gitu di kota. Kalau dulu kan rada kampung, sekarang mah di kota gitu. Harganya terjangkau, di bawah UMR. Siap. Terima kasih.